Orang tua yang punya anak hiperaktif wajib denger ini sampai habis biar nggak nyesel. Nah waktu itu ada anak cowok datang terapi di bawah mamanya. Problem dia nggak bisa fokus dan dia nggak peduli akan masa depannya. Jadi mamanya itu gregetan banget bawa dia ke hipnoterapi supaya bisa fokus dan juga bisa serius dengan sekolahnya. Nah mamanya bilang bahwa anak ini sudah didiagnosis ADHD oleh psikiater. Nah, dari kecil itu dia udah didiagnosis ADHD, tetapi orang tuanya itu tidak memiliki pengetahuan tentang ADHD. Jadi anak itu dimaki-maki, digebukin terus karena dia memang ADHD. Nah, lalu anak itu datang masuk ke ruangan hipnoterapi saya. Nah, saya tanya, oke, tujuan kamu apa datang kemari? Terus dia bilang, kata mama sih aku kurang fokus supaya aku rajin belajar. Nah, waktu saya tanya begitu, di sebelah itu ada kaca. Dan kaca itu ada orang yang lewat. Dia langsung abis ngobrol sama saya, dia langsung begini. Baru saya panggil dulu, hey, misalkan namanya Hayden. Semua nama dan detail saya ganti ya untuk kepentingan privacy. Hayden, lihat saya, fokus sama saya. Lalu dia ngomong lagi, iya soalnya aku suka dimusuhin sama teman-teman. Jadinya aku juga kurang fokus. Terus dia ngeliat lagi ke sebelah sana. Karena ada orang lewat lagi. Terus saya panggil lagi, Hayden, fokus. Saya di mana? Fokus. Baru dia, oh iya, terus apa lagi ya? Terus waktu jawab, badannya sambil goyang-goyang begini. Nah, itulah anak ADHD. Saya selalu bilang kepada orang tua, anak ADHD memang kayak begitu, jangan kamu omelin. Kalau saya tidak memiliki pengetahuan tentang anak ADHD, pasti anak itu saya udah omelin. Saya bilang, kamu yang gak sopan lagi diajak ngomong, nengok-nengok, terus lagi ngomong badannya goyang-goyang begini, gak hormati orang tua. Oh, pasti saya akan marah-marahin anak itu. Nah, guys, tahu gak anak ADHD itu kekurangan gelombang beta. Gelombang beta itu dimana gelombang itu tugasnya untuk bisa fokus. Nah, maksudnya begini, ketika kamu dikasih instruksi sama seseorang, oke, hai, kamu nanti tolong turun ke bawah, terus beliin gorengan, beliin bakmi, terus ambil juga laundry di sebelah. Udah gitu tolong tanya satpam ada surat gak di saya. Nah, untuk bisa mengingat semua instruksi itu gelombang beta, gelombang otak kamu yang beta. Jadi kamu akan bisa mendengarkan gini, oke, terus begitu benar, oke, gue ambil ini, oke, sip, oke. Nah, akhirnya kamu turun ke bawah. Karena ada gelombang beta itu, pencatatan itu bagus. Jadi oke, abis ini gue beli gorengan. Abis beli gorengan apa? Oh beli ini. Oke, abis itu apa? Oke, gue ke satpam. Oke, apa lagi? Udah kelar. Akhirnya kamu naik lagi. Oke, ini semua sudah selesai. Akhirnya thank you very much. Nah, anak ADHD kekurangan beta. Dia dominan alfa dan theta. Sehingga ketika kamu kasih instruksi, oke nanti kamu kayak begini-gini ya. Dia nggak ada gelombang yang bisa untuk mencatat. Dia akan alfa dan theta. Dia santai bengong. Kamu lagi ngomong, beliin bakmi, beliin ini, dia mah ngawang. Terus dia akan apaan tadi, apaan? Kamu ulangin lagi kan? Oke, gini. Ulangin lagi apa? Kamu gimana kamu gak emosi? Dengerin makanya. Terus akhirnya dia turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, dia lupa. Dia kan, tadi apa ya? Dia naik lagi. Tadi abis beli gorengan apa? Kamu kan mulai naik darah. Ini. Dia turun lagi. Udah gitu dia telepon. Tadi apa lagi? Ke kamu maki-maki dia. Tapi begitulah anak ADHD. Makanya anak ADHD jangan diomelin, jangan dimaki. Kamu harus mengetahui kenapa atau gejala-gejalanya seperti apa anak ADHD. Saya selalu seperti bilang gini, bagi seseorang yang gak punya tangan kanan, ketika kamu ngajak dia salaman dengan tangan kanan, kamu julurkan tangan seperti ini, salaman yuk, gitu kan? Dia bagaimana? Nggak punya tangan kanan. Mau kamu maki, gebukin, gaplokin semuanya. Orang nggak punya tangan kanan, kamu akan bilang nggak sopan tuh orang. Saya udah julurkan tangan kanan saya untuk jabat tangan badan. Dia tidak julurkan tangan kanan dia juga. Orang dia nggak punya tangan kanan. Nah, makanya anak ADHD kamu kekurangan beta. Dia tidak bisa fokus. Untuk mencatat hal yang simple aja, instruksi simple bagi kita simple, nggak bisa. Karena dia nggak punya beta. Lalu dia akan impulsif. Dia nggak akan mikir panjang. Ibaratnya kita suka ngomongin dia, lu gak ada otak lu ya. Lu lakukan ini, lu gak mikir, lu gak ada otak lu ya. Nah kayak gitu. Dia selalu akan teledor, lakukan hal-hal, banyak hal sekali hal selebor dan yang salah. Iya, emang dia kurang beta. Dia gak bisa untuk menganalisa, dia kurang. Sehingga dia pun kasihan tahu, setiap dia melakukan tindakan, akhirnya dia juga nyesel. Kenapa saya lakukan itu? Karena dia impulsif. Beta itu tugas untuk menganalisa. Kalau saya lakukan ini, kira-kira mama papa gimana ya? Kalau saya lakukan ini, efeknya apa ya? Dia nggak ada. Dia ada pengen apa, zep, dia lakukan. Akhirnya hasilnya jelek, dia pun menyesal. Kamu jangan gebugin, kamu jangan maki-maki. Lalu, anak ADHD ini nggak serius.
Karena dia dominan alfa dan theta, dia santai hidupnya. Santai, dia nggak tahu tingkat urgency. Sehingga itu yang kamu bilang, ini anak terlalu santai, kagak serius ya hidupnya. Kamu maki-maki, kamu tatar. Wah, kamu nasihatin 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nggak bisa. Karena dia ADHD. Lalu Nat, apa yang harus dilakukan? Diterapi. Anak itu diterapi. Tahu gak, untuk anak ADHD, hidupnya berat tahu. Dia akan ketika kerja banyak diomelin bosnya, karena dia banyak akan lalai. Karena dia gak mampu untuk mengingat hal-hal detail. Ketika dia berteman, dia bisa dijauhi. Karena dia impulsif. Tindakan-tindakannya itu kadang membawa efek negatif bagi pertemanannya. Kalau di rumah tidak ada kasih sayang dari kamu orang tua, bagaimana dia bisa kuat mentalnya menghadapi kehidupan di luar sana yang akan jauh lebih keras kepada dia. Waktu itu klien saya itu ketika saya cek alam bawah sadarnya, kamu tahu gak? Inner child-nya mati. Inner child-nya, ketika dihubungi inner child-nya terkubur. Dia bilang, si kecil mati bu, dia mati bu, dia bilang. Dia ada di dalam peti mati, si kecil saya mati. Kliennya anak remaja. Ketika dicek penyebabnya, kenapa inner child di mentalnya di alam bawah sadarnya mati? Karena dari kecil sampai sekarang sampai remaja, papa mamanya maki-maki dia terus. Semuanya salah, dari A sampai Z salah. Dimaki, dipukul. Itu menyebabkan inner child dia mati. Nah, ketika inner child mati, bagaimana mental seseorang? Tentu akibat-akibat negatif bisa terjadi sama dia. Pikiran-pikiran pendek bisa terjadi sama dia. Nah, guys, orang tua, sudah paham ya? Kalau kamu punya anak yang ADHD, itulah gejala-gejala mereka. Mereka akan cenderung dibilang anak pembangkang, anak nakal, tukang bohong. Dia bukannya berbohong, dia nggak ingat. Dia nggak punya beta, betanya lemah. Dia nggak ingat, kadang dia lakukan hal salah. Ketika ditanya, kamu yang lakukan, dia bisa bilang, kagak, enggak. Kadang dia bukan bohong, dia nggak ingat. Nah jadi, untuk yang anaknya ADHD atau kamu sendiri yang ADHD, hipnoterapi bisa membantu untuk melatih fokus dia. Kita ajarkan secara pikiran bagaimana mencatat di pikiran dia. Kita ajarkan di pikiran dia bagaimana tidak impulsif, bagaimana tambahkan 1 step sebelum impulsif, yaitu menganalisa. Nah, jadi untuk hal-hal simpel itu anak ADHD perlu diajarin dulu. Dan hipnoterapi bisa melakukan itu. Dan juga untuk melepaskan segala emosi dia. Karena makian kamu, gebukan kamu yang sudah kamu lakukan padanya di masa lalu atau bahkan masa sekarang masih terjadi. Jadi orang tua udah paham ya bagaimana cara membesarkan anak ADHD? Ya cintai dan sayangi mereka karena mereka anak-anak kita yang patut kita sayangi. Ciao!